Podcast Satu Suro Activity bekerja sama dengan First Story. Platform First Story ini sangat membantu saya untuk membuat publish show saya makin terkenal. Kalian perlu ketahui, ternyata platform Palugada ini sangat gampang sekali, keren, lengkap, dan yang pasti 100% gratis. First Story tidak hanya mempermudah untuk mengelola podcast. Dalam hal distribusi pun, First Story memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast lainnya. Podcastmu pun bisa monetisasi di First Story, menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Tidak perlu berpikir lama, segera gunakan First Story dan bikin podcast kamu jadi terkenal. Gak pakai lama. Sugeng Rawu Ndara. Satu Suro Activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity. Saya Panembahan Dr. Mistik. Episode sebelumnya, Lorong 13, bagian 4. Sesampai di pintu keluar, Andre seperti tersadar. Ruangan yang semula dilihatnya terang, bersih, dan sejuk karena AC, mendadak berubah jadi gelap dan berisi benda-benda rongsokan. Selain itu juga banyak sarang laba-laba, tikus, dan binatang-binatang lain yang cukup berbahaya. Ala jengking, Andre berusaha membuka pintu dengan menggerakkan anak pintu, tetapi tidak berhasil karena pintu terkunci. Mau kemana kamu anak muda? Potongan kepala itu bisa berbicara mendekat ke Andre, sementara di belakang tubuhnya mengikutinya sembari. Kadangkala saat kita menemani jaga atau menjenguk seseorang yang diopname di rumah sakit, tanpa kita duga, kadangkala terjadi sesuatu peristiwa yang berbau mistis. Seperti halnya kisah mistis malam ini, melihat sesuatu di sebuah lorong 13, bagian kelima, bagian terakhir. Tamat. Selamat mendengarkan. Tubuhnya mengikutinya sembari menari-nari tanpa kepala. Terlihat pinggulnya saja yang bergoyang-goyang. Kepalanya ada di sebelahnya juga ikut geleng-geleng dengan mata lebar dengan warna merah darah, serta gigi taringnya yang terlihat mengerikan. Penampakan itu terus bergerak mendekat ke Andre yang sudah dekat dengan pintu keluar. "Pergi kau! Pergi!" hardik Andre sembari jalan mundur. Penampakan kepala yang terpotong dengan rambut tercurai begitu saja.
tertawa melengking seperti suara kuda yang meringkik karena birahi. Sini anak muda, temani aku. Aku kesepian. Rengek potongan kepala yang semakin dekat mendekati Andre. Tidak, pergi. Usir Andre yang memang sudah ketakutan dengan melemparkan segala apa yang dipegangnya. Namun, semua itu sia-sia. Karena benda yang dilemparkan ke arah potongan kepala penampakan itu, semuanya tidak bisa tembus. Akhirnya Andre sampai di pintu keluar. Andre coba membukanya, tetapi tidak bisa karena terkunci. Sementara penampakan itu semakin mendekat, Andre panik. Ia tidak mau mati konyol. Andre sembari menggerak-gerakkan anak pintu berteriak sekuat tenaga. Tolong! Tolong! Teriak Andre keras sekali. Potongan kepala itu semakin mendekat dengan tertawaan yang dipaksa. Untung saja dua petugas jaga, Saripin dan Tukimin, masih berada di dekat lokasi. Sayup-sayup Tukimin telinganya mendengar suara orang minta tolong. Pin, coba pasang telingamu. Sepertinya ada suara orang minta tolong, kata Tukimin. Saripin berusaha mendengarkan dengan seksama. Tolong! 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 Saripin menatap wajah Tukimin dengan serius. Iya, Min, sepertinya dia dalam keadaan bahaya. Ya, ayo kita cari sumber suara itu. Kemudian mereka berdua dengan berbekal lampu senter mencari sumber-sumber suara. Ketemulah suara minta tolong itu berada dari gudang-gudang barang. Saripin bersama Tukimin berdua dengan jalan mengendap-endap mendekati ke gudang yang berisikan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Tolong! Tolong! Kembali suara Andre berteriak minta tolong dengan memukul-mukul daun pintu hingga menimbulkan suara gaduh. Hei, siapa itu di dalam? Tanya Saripin dengan suara yang keras. Saya, Pak. Saya, tolong Pak, bukakan pintunya. Rengek Andre dengan tetap waspada dengan penampakan itu yang semakin mendekat. Tukimin bingung membukanya karena tidak bawa kunci. Akhirnya atas kesepakatan berdua, pintu mereka dobrak. Dobrakan pertama tidak bisa. Kedua juga belum terbuka. Akhirnya pada dobrakan ketiga, mereka kerahkan tenaga dengan dibarengi takbir. Allahu Akbar. Prak! Pintu terbuka dengan paksa. Melihat pintu terbuka, Andre langsung melompat keluar dan berlindung di belakang tubuh Tukimin yang besar dan kekar. Tolong Pak, itu di sana ada hantu, kata Andre dengan jari telunjuknya diarahkan ke depan. Tukimin kemudian mengarahkan pandangan matanya ke depan. Di mata Tukimin tidak ada terlihat apa-apa. Yang ada hanya kepulan asap putih membumbung ke atas. Penampakan apa, Mas? Tidak ada apa-apa, kata Tukimin sambil kebingungan. Itu, Pak. Kembali Andre menunjukkan ke arah depan pojok. Di situ
baru Tukimin dan Saripin terpana karena mereka melihat potongan tangan yang berjalan merambat mendekati mereka. Awas Min, itu ada potongan tangan, seru Saripin sambil berusaha mundur. Astagfirullah, hei setan, pergi kau, usir Tukimin dengan diiringi bacaan ayat kursi. Tiba-tiba mereka bertiga mendengar suara wanita kesakitan karena kepanasan dan kemudian berubah jadi asap hitam. Dan dilihatnya di tempat itu ada tumpukan abu hitam terbakar. Seiringan dengan terbakarnya potongan tangan dan juga mungkin penampakan wanita itu, Andre pingsan terkulai lemas. Berbareng dengan pingsannya Andre yang tergolek di belakang tubuh Tukimin, dari dalam gudang itu keluar hawa bau amis seperti daging terbakar. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara tangisan kesakitan seorang wanita. Tetapi anehnya, dalam suara tangisan yang menyayat jelang subuh itu, terdengar suara wanita tertawa terbahak disertai ancaman ke Tukimin. Hai manusia Tukimin, berani kalian melawan kehendakku? Apa kalian ingin mati bersamaku? Suara misterius itu menggema. Tukimin rupanya tidak gentar ancaman hantu itu. Ia terus membaca ayat-ayat penolak syaitan berulang-ulang. Mendadak, di tengah Tukimin baca surat pengusir syaitan, terdengar suara gebrakan menghantam meja yang ada dalam gudang. Tukimin sempat terkejut juga. Sementara Saripin dibantu teman penjaga malam yang lain membawa Andre yang pingsan ke pos penjagaan untuk diberi pertolongan. Hai kamu, ini sudah lain alamnya dengan aku. Jangan macam-macam. Aku tahu kalian itu bukan arwah seruni, tetapi iblis yang menyamar arwah seruni demi ambisi busukmu, kata Tukimin yang terus bersiaga karena ternyata makhluk halus itu sama-sama tidak mau pergi. Tidak diketahui Tukimin dari mana datangnya, tiba-tiba wajah Tukimin tergores sebuah cakaran kuku tajam. Untung saja Tukimin waspada. Ia selalu berdoa sehingga cakaran itu luput mengenai mukanya. Kurang ajar, jadi kamu betul-betul syaitan jahat. Terimalah ini, kata Tukimin sambil mendorongkan kedua telapak tangannya kuat ke depan dan terdengar sesuatu terjatuh. Terdengar suara tanpa wujud mendengus. Tukimin terus berkonsentrasi membaca doa-doa dan akhirnya kembali ada suara kesakitan yang amat sangat. Aduh, sakit, panas. Suara itu semakin menjauh memudah seiring terdengarnya kokok ayam. Tukimin terlihat lemas, berjuang melawan hantu jahat. Nafasnya ngos-ngosan sambil duduk bersandar di kaki meja yang ada di dalam gudang. Di ruang pos penjagaan yang berada di dekat pintu lorong 13 menuju akses keluar, Andre masih terkulai dan sesekali terlihat seperti orang tersedak. Suasana sudah pagi, lingkungan sudah mulai ramai. Ada beberapa perawat pria maupun wanita mencoba membuat Andre tersadar dan menghentikan nafasnya yang tersendat-sendat. Dari memberi minyak kayu putih sampai obat perangsang saraf oleh para perawat dilakukan. Tetapi tetap saja Andre tidak bergeming. Sementara dari jauh, Ibu Nuri yang sudah sehat berjalan cepat menuju ke ruang pos penjagaan. Andre,
Kenapa bisa begini? Keluh Ibu Nuri sembari berjalan cepat, serta derayan air mata membasahi pipinya. Di sampingnya, perawat yang bernama Bunga menemani Ibu Nuria. Setiba di tempat, Ibu Nuri langsung memeluk tubuh Andre yang tidak berdaya. Andre, bangun. Andre, ini tante. Kenapa kamu jadi sengsara begini? Kata Bu Nuri sambil mengguncang-guncangkan badan Andre. Tidak beberapa lama setelah tubuh Andre diguncang-guncangkan tantenya, Andre terbatuk dan terus batuk, kemudian diikuti muntah-muntah. Para perawat terkejut bukan kepalang. Andre muntah tetapi tidak berupa cairan, melainkan keluar binatang-binatang menjijikan seperti cacing, ulat, belatung. Bahkan ada hewan seperti si kaki seribu menggeliat-geliat. Andre dipaksa terus muntah hingga tuntas yang diiringi bau busuk. Pak, kenapa ponakan saya muntah begini? Seru Bu Nuri, kesal dengan muka masam. Tenang ya Bu, tenang. Biarkan Mas Andre menuntaskan semua isi perutnya. Ini memang aneh. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu dari penghuni gudang itu, kata perawat Iwan. Maksud Bapak, apa itu dengan gudang itu? Kenapa ponakan saya bisa berada dalam gudang? Saya opname di sini itu bayar, bukan gratis. Marah Ibu Nuri ke petugas rumah sakit. Kembali beberapa petugas rumah sakit mencoba menenangkan Ibu Nuri. Di tengah kesibukan menenangkan Ibu Nuri, lewatlah Pak Ustadz yang baru saja usai menjalankan zikir pagi di musola rumah sakit. Melihat Pak Ustadz lewat, Bunga langsung memanggil Pak Ustadz untuk meminta bantuan kondisi Andre yang sepertinya ada gangguan makhluk halus. Assalamualaikum Pak Ustadz, sapa Bunga dengan ramah. Pak Ustadz menoleh dan menatap Bunga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya Mbak? Tanya Pak Ustadz ke Bunga. Kemudian Bunga meminta Pak Ustadz mengikutinya ke pos penjagaan. Pak Ustadz terlihat heran dan mengerutkan keningnya. Ini ada apa ya? Tanya Pak Ustadz. Belum paham. Begini Pak Ustadz, ini keponakan salah satu pasien yang opname di sini. Sepertinya ada gangguan dari makhluk halus, jelas Bunga. Pengunjung pada diam. Mereka pandangannya tertuju ke Pak Ustadz. Bagaimana reaksinya? Kemudian setelah mendapat penjelasan sekilas dari Bunga, Pak Ustadz melangkah mendekati tubuh Andre dan terlihat Pak Ustadz baca sesuatu. Tiba-tiba pada saat tangan Pak Ustadz mencoba memegang perut Andre, Andre bergejolak seperti kepanasan. Beberapa kali ia mengerang dengan matanya membuka lebar. Dan dibantu para perawat pria lain, tubuh Andre dipegangi, terutama kaki dan tangannya. Pak Ustadz terus saja komat kamit baca sesuatu dengan menggerakkan tasbih yang selalu dibawanya. Aduh, panas, panas, panas. Tiba-tiba teriak Andre dengan terus meronta. Mereka yang semula berkerumunan di sekitar tubuh Andre pada mundur ketakutan karena tingkah Andre menjadi puas dan kuat. Beberapa kali perawat laki-laki yang berusaha memegangi kaki dan tangan Andre terpental. Assalamualaikum. Pak Ustadz memberi salam ke Andre. Dengan cepat mata Andre diarahkan ke Pak Ustadz dengan sorot mata tajam. Kamu siapa sebenarnya? Kamu sudah bukan pada tempatnya lagi berkawanan dengan manusia, tanya Pak Ustadz. Seperti ada yang diajak bicara. Hai Ustadz, jangan coba-coba menghalangi saya mengajak anak muda ini.
Terlihat Pak Ustadz menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Sepertinya Pak Ustadz sedang berdialog dengan makhluk halus yang ternyata masih menggelayuti tubuh Andre yang lemas tak berdaya. Sekali lagi saya katakan, Nek, bahwa kalian sudah lain alamnya dengan manusia yang masih hidup. Jadi tidak bisa kalau nenek tetap memaksa saya akan pakai kekerasan mengusir nenek, kata Pak Ustadz mengancam ke makhluk halus yang ternyata nenek-nenek. Setelah bicara menolak keinginan nenek makhluk halus itu, tubuh Pak Ustadz terjengkang ke belakang, seolah ada yang menyerang. Walau begitu, Pak Ustadz tetap tenang dan lebih kusyuk membaca mantra-mantra ayat penolak syaitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara keras Pak Ustadz bertakbir, sehingga beberapa saat kemudian terlihat Andre lemas dan diam, tetapi kini dalam kondisi tenang. Sedang Pak Ustadz terlihat berdiri dan pasang kuda-kuda. Sepertinya Pak Ustadz mendapat perlawanan dari nenek makhluk halus itu. Beberapa kali Pak Ustadz mengelakkan kepalanya ke kanan, ke kiri, menghindari pukulan. Tolong minta air, ucap Pak Ustadz minta air ke yang berada di situ. Tukimin yang kebetulan ada di belakang Pak Ustadz kemudian memberikan segelas air putih ke Pak Ustadz. Minuman itu Pak Ustadz terima, kemudian ia bacakan sesuatu dan kemudian dihembuskan ke dalam gelas minum itu. Setelahnya ia minum dan tidak lama kemudian Pak Ustadz semprotkan ke sekitar ruangan dan juga ke muka Andre. Terdengar berbarengan dengan itu suara kesakitan pergi menjauh. Ah, panas, panas, ampun. Halayak yang sedang berkerumun menjauh dari Pak Ustadz dan Andre. Merasa lega karena suara kesakitan itu sudah minta ampun. Lain halnya di tempat tidur dorong di mana Andre tergolek. Terlihat Andre sudah membuka matanya dan menoleh kanan kiri, bingung. Bu Nuri yang sedari tadi cemas ada di ujung. Langsung memeluk tubuh keponakannya itu dengan senang. Andre. Bu Nuri beberapa kali memeluk tubuh Andre yang sudah sadar dari gangguan makhluk halus di lorong 13. Tante senang Andre, akhirnya kamu bisa siuman kembali. Tante senang, kata Bu Nuri karena bahagianya. Andre yang semula diam, tidur, mendadak bangun kemudian duduk. Sambil matanya diarahkan ke segala sudut ruangan. Ada yang dicari. Mana perawat cantik itu? Dia hantu, pembohong, menjebak Andre, ucap Andre penuh emosi juga gregetan. Andre berusaha turun dari tempat tidur, kemudian oleh Tukimin dan dibantu perawat laki-laki lain mencegahnya. Tenang Mas, tenang saja dulu. Perawat hantu itu sudah tidak ada, kata Tukimin. Pak Ustadz yang masih ada di situ mencoba menenangkan hati Andre. Assalamualaikum Mas, tenang ya, istighfar. Ayo, hantu itu sudah tidak ada, jelas Pak Ustadz menenangkan Andre. Iya Pak Ustadz, perawat hantu itu sudah akan mencelakai Andre. Andre emosi. Mas, sebetulnya yang salah itu bukan perawat hantu itu. Roh seseorang apabila sudah berpisah dari jasadnya itu, sudah tidak bisa lagi kembali. Nah, yang mengganggu Mas tadi itu adalah syaiton yang mencoba menyerupai roh dari perawat itu. Dan memang syaiton itu sudah berjanji bahwa ia akan menggoda manusia agar berjalan di jalan yang salah atau dosa. Kecuali orang-orang yang beriman. Syaiton tidak bisa mengganggunya, urai Pak Ustadz ke Andre. Andre terdiam. Ia baru sadar dan membenarkan apa yang dikatakan Pak Ustadz. Jadi yang mengganggu saya berupa perawat cantik itu syaiton. Pak Ustadz mengangguk. Makanya pesan saya dan juga untuk semuanya
agar selalu mengingat Allah. Dengan apa? Dengan banyak berzikir. Apalagi kalau kita melewati suatu tempat yang sudah jarang dilalui manusia. Kita harus selalu berzikir. Karena tempat-tempat sepi, jarang dijamah orang, itu surga yang subur bagi makhluk halus, seperti dari jenis jin, iblis, dan kroni-kroninya. Mereka yang ada di pos penjagaan terdiam semua mendengar dan ajakan dari Pak Ustadz. Sementara itu, hari semakin merangkak siang. Di depan rumah sakit, warga dari Andre yang terdiri dari ibu, bapak, dan Budi memarkirkan mobilnya di area parkir rumah sakit. Mereka segera turun dan bergegas menuju ke tempat Bu Nuri diopname. Namun, ruang melati di mana Bu Nuri diopname kosong. Yang ada hanya barang-barang Bu Nuri, juga Andre yang akan dibawa pulang. Karena Bu Nuri sudah sembuh, mendapat penjelasan dari petugas jaga ruang melati. Mereka berbondong-bondong ke pos penjagaan. Di situ masih ramai dengan pengunjung yang membantu Andre, termasuk Bu Nuri. "Andre, anakku, bagaimana kamu, nak?" seru ibunya Andre dengan merangkul Andre yang sudah duduk santai di kursi ditemani Ibu Nuri. "Alhamdulillah, Ma, Andre sudah tidak apa-apa," jelas Andre dengan membalas pelukan ibunya. Bu Nuri yang ada di sebelahnya tersenyum sembari mengangguk. "Dre, bagaimana ceritanya bisa begini?" tanya Budi yang duduk di depan Andre. "Ya, yang pasti semuanya ini berkat bantuan dari Pak Ustadz, sehingga Andre bisa lepas dari cengkraman iblis jahat yang akan memperdaya Andre," kata Andre. Semua hadirin yang ada tersenyum, senang dan lega karena masalah sudah bisa teratasi. Mendengar penjelasan Andre bahwa semua ini berkat bantuan Pak Ustadz. Kemudian keluarga Andre memberi salam ke Pak Ustadz dan mengucapkan banyak terima kasih dengan memberikan suatu bingkisan. Tetapi Pak Ustadz menolaknya. Akhirnya mereka bubar dan pesan dari Pak Ustadz, selalu ingatlah kepada Allah dengan berzikir. Para pendengar Satu Suro Activity, itulah tadi kisah Lorong 13 episode terakhir. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil suatu pelajaran hikmah, yaitu kita harus selalu bertawakal dan ingat kepada Gusti Allah, berzikir selalu bila kita berada di tempat-tempat sepi yang penuh dengan tipu muslihat para jin dan iblis. Nantikanlah kisah-kisah horor selanjutnya yang akan membuat kalian merinding ketakutan. Hanya di Satu Suro Activity. Para pendengar Satu Suro Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar, like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.